Indonesia resmi memasuki fase El Nino kuat. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebut peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik kini telah mencapai kategori yang dapat memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino umumnya menyebabkan penurunan curah hujan sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada perubahan cuaca, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ketersediaan air hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Perubahan tersebut kemudian memengaruhi sirkulasi atmosfer dan mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia. Memasuki fase El Nino kuat, pemerintah mengingatkan bahwa dampaknya tidak sebatas cuaca yang lebih panas atau musim kemarau yang lebih panjang. Resiko yang perlu diantisipasi mencakup meningkatnya potensi kekeringan, berkurangnya cadangan air bersih, hingga naiknya ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang rentan. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Salah satunya melalui upaya menjaga ketersediaan air di waduk, serta melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mempertahankan cadangan air dan mengurangi resiko meluasnya kebakaran hutan. Selain sektor lingkungan, pemerintah juga menyoroti dampak El Nino terhadap pertanian dan ketahanan pangan. Musim kemarau yang lebih panjang berpotensi mengganggu produksi pertanian apabila pasokan air tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas bagi kesehatan. Praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama mengingatkan bahwa menjaga kebutuhan cairan tubuh menjadi langkah paling penting selama periode El Nino. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tidak menunggu rasa haus sebelum minum. Ia menyarankan konsumsi air putih sekitar 3 hingga 4 liter per hari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik selama cuaca panas berlangsung. Selain itu, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi pada saat intensitas sinar matahari berada di puncaknya, yakni sekitar pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan topi, payung, pakaian berwarna terang, tabir surya, serta kacamata pelindung untuk mengurangi paparan panas secara langsung. Pemerintah pusat juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa kesiapan menghadapi El Nino tidak hanya berkaitan dengan penanganan kekeringan, tetapi juga perlindungan terhadap sektor pangan dan perekonomian masyarakat. Menurut AHY, berbagai langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak dini agar dampak musim kemarau yang lebih panjang tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Meski kondisi cuaca di sejumlah wilayah masih relatif kondusif, dalam beberapa hari ke depan BMKG memperkirakan pengaruh El Nino masih akan terus terasa dalam beberapa waktu mendatang. Karena itu, masyarakat dihimbau terus mengikuti informasi cuaca terbaru serta menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap aman dan sehat selama fase El Nino kuat berlangsung.